Hai, shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ya, kakak Alam berharap semoga baik-baik saja. Ya, gimana? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan tentang persahabatan yang baik atau persahabatan yang sejati. Nah, Kak Alam akan bercerita sedikit seperti ini. Di suatu hutan yang rindang, hiduplah bermacam-macam hewan. Di situ banyak sekali hewan, ada macan, singa, ada jerapah, ada rusa, dan lain-lain. Nah, suatu saat terjadilah hujan yang sangat lebat, badai yang sangat besar, sangat dahsyat menimpa hutan itu. Tiba-tiba dari dalam tanah muncullah seekor semut yang selamat dari badai itu. Ia bisa berlindung di sarangnya di dalam tanah. Ketika si semut ini sedang berjalan, si semut melihat sebuah kepompong yang tergeletak. Dia berpikir, wah, jadi kepompong ini nggak enak ya. Kepompong tidak bisa kemana-mana. Kepompong hanya bisa diam. Adik-adik tahu kan apa itu kepompong? Sebelum jadi kepompong adalah seekor ulat. Nah, sebelum jadi kupu-kupu, dia jadi kepompong dulu. Nah, kalian melanjutkan. Nah, si semut mengejek kepompong itu. Wah, nggak enak, nggak bisa kemana-mana. Lihat, beda dengan aku, si semut. Bisa berjalan kemana-mana. Bisa kemana saja yang si semut itu mau. Nah, suatu saat si semut terjebak karena mencoba dia berjalan, dia terjebak di dalam lumpur. Si semut kesulitan berjalan. Karena apa? Karena kakinya ada di dalam lumpur. Dia tidak bisa berjalan, dia hanya terjebak di situ. Dia tidak bisa bergerak ke kanan, ke kiri, mau maju, ke belakang juga nggak bisa. Lalu datanglah seekor kupu-kupu. Kupu-kupu ini melihat semut. Dia lihat, wah, kasihan ya si semut ini. Akhirnya kupu-kupu ini mau menolong si semut. Si semut ini tidak tahu siapa ini kupu-kupu. Kok datang menolong dia. Nah, ternyata si kupu-kupu ini adalah kepompong yang diejek oleh si semut. Ketika dikasih tahu, si semut merasa malu. Tetapi kepompong yang dia ejek sudah menjadi kupu-kupu berkata, tidak apa-apa. Kita sebagai makhluk yang ada di hutan ini harus saling tolong-menolong. Mulai dari itu terjadilah persahabatan antara si semut dan kepompong. Nah, itu hanya ada di dalam cerita. Hanya sebuah dongeng, tetapi di dalam firman Tuhan ada yang benar-benar persahabatan yang sejati. Satu tokoh di dalam Alkitab seperti semut dan kupu-kupu ini, yaitu Daud dan Yonatan. Pasti semua sudah tahu persahabatan Daud dengan Yonatan. Daud adalah anak bungsu dari Isai. Ia bekerja sebagai pengembala domba. Tetapi Yonatan adalah anak Raja Saul. Tetapi mereka bisa bersahabat. Mereka bisa berteman. Yang satu anak raja, yang satu hanya seorang pengembala. Walaupun Daud anak pengembala, tapi dia bisa berteman dengan Yonatan, seorang anak yang raja. Tentu dia kaya. Yonatan pun tidak merasa malu dengan Daud. Dia tidak melihat kondisi Daud seperti apa. Bukan itu saja, dia juga memberikan peralatan, apa yang dimiliki Yonatan juga dikasihkan kepada Daud. Nah, itu bukan ciri suatu persahabatan yang tidak memandang kaya atau miskin, tidak memandang orang terhormat atau orang biasa. Adik-adik kan pasti punya teman. Makanya kita harus berteman dengan siapapun, tetapi kita juga harus bisa menjaga diri kita sendiri.
Nah, teman di sekolah, teman di rumah, semakin banyak teman, pergaulan kita juga bisa dilihat. Oh, ini toh anak-anak Tuhan itu beda dengan anak-anak yang tidak mengenal Tuhan. Mereka mau bersahabat bersama-sama tanpa melihat siapa kamu, siapa saya. Seperti Daud dan Yonatan. Jadi teman-teman, kita harus menyayangi antara satu dengan yang lain. Jangan kita menganggap teman kita, wah dia miskin, aku tidak mau berteman. Ah dia hitam, kita nggak mau berteman. Nggak bisa. Kita harus saling mengasihi, saling menyayangi. Kita tidak boleh berbuat nakal dengan teman. Kita harus bisa mengasihi. Kita tidak boleh membalas. Justru sebaliknya kita memaafkan teman-teman kita ketika mereka jahil dengan kita. Itulah anak Tuhan yang baik. Jika suatu hari mereka perlu bantuan, minta tolong, kita sebagai anak-anak Tuhan harus juga menolong. Seperti Yonatan, Daud minta tolong dengan Yonatan, Yonatan memberi pertolongan. Seperti cerita tadi, si kupu-kupu walaupun sudah disakiti, dia tetap menolong si semut. Maka dari itu, kita harus saling tolong menolong dengan teman, harus mempunyai harus membantu mereka penuh dengan kasih. Jadi teman-teman, kita harus saling menyayangi satu dengan yang lain. Jangan kita menganggap teman kita itu musuh kita. Maka dari itu, pesan ke alam, carilah teman sebanyak-banyaknya. Berteman dengan siapapun di rumah, di sekolah. Tapi kita harus juga bisa menjaga pergaulan kita dengan baik-baik. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Ke alam tidak panjang lebarkan. Jadilah seperti Daud dan Yonatan, persahabatan yang sejati, persahabat yang benar-benar tidak memandang siapa saya, siapa kamu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Satu persahabatan yang sangat luar biasa antara Daud dan Yonatan. Kami percaya Engkau memberkati setiap anak-anak sekolah minggu Hope Kids pada pagi hari ini. Bila mereka juga bisa berteman Tuhan, memiliki sahabat-sahabat, mengasihi teman-teman mereka tanpa memandang siapa mereka, teman-teman mereka, tetapi mereka boleh saling tolong menolong, saling membantu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami pada pagi hari ini. Engkau berkati anak-anak ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.